Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, stambuk A25120021 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penyimpanan bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia kan terbagi menjadi 8 golongan. Pada video kali ini saya akan berfokus mengenai penyimpanan bahan-bahan kimia. Yang pertama yaitu bahan kimia yang mudah terbakar, kemudian yang kedua bahan kimia yang bersifat korosif. Oke, yang pertama yaitu cara penyimpanan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Sebelum itu perlu kita ketahui apa saja bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Yang pertama dalam wujud padatan ada belerang, fosfor, dan juga hidrida logam. Kemudian dalam wujud cair ada eter, alkohol, aseton, benzena, dan juga heksana. Perlu teman-teman ketahui bahan-bahan yang mudah terbakar dalam wujud cair ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada cairan yang terbakar di bawah temperatur minus 4 derajat Celcius. Misalnya seperti karbon disulfida, eter, benzena, dan juga aseton. Kemudian yang kedua yaitu cairan yang dapat terbakar pada suhu antara minus 4 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Misalnya seperti etanol dan juga metanol. Kemudian yang ketiga, cairan yang dapat terbakar pada suhu 21 derajat Celcius sampai 93,5 derajat Celcius. Misalnya seperti kerosin atau minyak lampu, terpentin, naftalena, juga minyak bakar. Nah, kebakaran yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia yang mudah terbakar ini dapat terjadi bila 3 komponen berada bersama-sama pada suatu saat atau dikenal dengan segitiga api. Ketiga komponen itu ialah yang pertama adanya bahan bakar atau bahan yang dapat dibakar, yang kedua adanya panas yang cukup tinggi yang dapat mengubah bahan bakar menjadi uap yang dapat terbakar sampai mencapai titik bakarnya. Dan yang ketiga yaitu adanya oksigen. Maka pada saat itulah oksigen yang mudah bereaksi dengan bahan bakar yang berupa uap yang sudah mencapai titik bakarnya akan menghasilkan api. Api inilah yang selanjutnya akan mengakibatkan kebakaran. Maka untuk menghindari terjadinya kebakaran, haruslah salah satu dari komponen segitiga api tersebut harus ditiadakan. Salah satu caranya ialah menyimpan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar ini di tempat yang dingin, sehingga tidak mudah naik temperaturnya dan juga tidak mudah berubah menjadi uap yang mencapai titik bakarnya. Berikut yaitu cara penyimpanan bahan-bahan kimia yang bersifat mudah terbakar. Yang pertama, bahan-bahan yang mudah terbakar disimpan jauh dari sumber panas dan juga di tempat yang tidak langsung terkena sinar matahari. Yang kedua yaitu pada label botol diberi catatan tentang tanggal zat diterima dan juga tanggal botol tersebut pertama kali dibuka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tanggal kadaluarsa dari bahan tersebut. Yang ketiga yaitu bahan kimia yang mudah terbakar ditempatkan dalam lemari pada rak yang paling bawah dan terpisah dari bahan kimia yang mudah teroksidasi. Kemudian berikutnya yaitu sediakan alat pemadam kebakaran atau APAR di dekatnya agar jika terjadi kebakaran langsung cepat ditangani. Nah, berikutnya yaitu cara menyimpan bahan-bahan kimia yang bersifat korosif. Sebelumnya harus kita ketahui apa saja bahan-bahan yang bersifat korosif. Yang pertama yaitu dalam wujud padatan ada kaustik soda, kalium hidroksida, natrium silikat, kalsium hidroksida, fenol, dan juga asam triklorasetat. Dan yang kedua yaitu dalam wujud cair ada asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, asam formiat, asam asetat, dan juga asam sulfida. Yang ketiga yaitu dalam wujud gas. Misalnya seperti amonia, asam klorida, asam fluorida, formaldehida, belerang dioksida, kemudian ada klor, brom, ozon, dan juga nitrogen dioksida. Kemudian yaitu cara penyimpanan bahan-bahan yang bersifat korosif. Yang pertama yaitu bahan kimia korosif yang asam ditempatkan pada lemari atau rak khusus yang tidak mudah terbakar. Kemudian yang kedua, wadah bahan kimia asam yang sudah dibuka disimpan di lemari khusus seperti lemari asam. Bila perlu diberi alas seperti nampan plastik. Kemudian pada label botol diberi catatan tentang tanggal zat tersebut diterima dan tanggal botol tersebut pertama kali dibuka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tanggal kadaluarsa dari bahan tersebut.
Kemudian yaitu bahan kimia korosif yang bukan asam disimpan dalam lemari yang terpisah dari lemari asam dan juga dipisahkan dari bahan-bahan kimia yang bersifat beracun. Kemudian yang terakhir yaitu ruangannya tidak langsung terkena sinar matahari atau berada dalam ruangan yang dingin dan juga berventilasi. Itulah penjelasan mengenai cara penyimpanan bahan-bahan kimia yang bersifat mudah terbakar dan juga korosif. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.